Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Damayanti dengan NIM 1211507. Di sini saya akan melakukan video wawancara pengusaha untuk tugas matkul kepemimpinan untuk memenuhi UAS. Di sini saya juga sudah bersama owner Aldi dan Konveksi Ibu Jennifer. Di sini saya akan mengajukan 10 pertanyaan. Langsung saja. Pertanyaan pertama, siapa nama Anda? Apa jenis usaha yang Anda jalankan? Berapa lama usaha Anda berdiri? Dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam membimbing bisnis Anda? Assalamualaikum, halo selamat pagi, nama saya Yumpa. Jenis saya konveksi ya, dalam bidang konveksi itu sudah jalan selama 6 tahun. Dalam memimpin usaha kami berlandaskan prinsip kekeluargaan. Jadi gimana caranya biar merangkul, pada dasarnya kan kita kerja itu sama-sama saling menguntungkan, saling membutuhkan. Jadi ya gimana caranya biar bisa jalan bareng-bareng gitu aja. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis Anda, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Misal ada konflik itu ya Mbak ya, kita paling mengundang untuk rapat duduk bareng lah sama timnya, diundang ke sini semua, terus cari solusi bareng-bareng biar sama-sama enak gitu ya. Itu paling untuk endingnya misal nggak ada solusi gitu ya, paling ya yang diutamakan jalur langit. Jadi saya itu prinsipnya gini Mbak, meskipun sudah kepentok, udah mepet banget, nggak dapat solusi, paling ya jalur langit itu tadi Mbak. Jadi setiap langkah kaki itu kita tetap apa ya caranya, maksudnya itu tetap melibatkan Tuhan gitu loh. Dan itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menangani situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan? Dan ngambil keputusannya ya itu tadi Mbak, kan kita adakan rapat gitu, misalnya ada masalah, suatu masalah ini sudah mendesak banget dan ini kritis, ya mau nggak mau kita calling satu-satu untuk datang ke sini semua, terus ambil rapat musyawarah gitu ya, terus cari solusi bareng-bareng gitu. Jadi biar para tim juga bisa menyampaikan pendapat mereka, terus apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka inginkan gitu, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Jadi cuman lewat musyawarah gitu. Musyawarah mufakat nih. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang Anda terapkan? Kami melakukan kunjungan secara berkala. Jadi kita kan ada beberapa tim di luar dari konveksi yang di dalam ini. Di luar masih ada beberapa tim penjahit. Itu ada beberapa konveksi. Kita kunjungan, misalnya ada order baru, misalnya style baru gitu kan ya. Kita kunjungan, terus menawarkan ini produk yang order yang mau masuk seperti ini. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang Anda tetapkan? Kami melakukan kunjungan secara berkala. Jadi tiap ada orderan baru gitu ya, order baru, style baru gitu, kita adakan kunjungan secara berkala buat ngontrol, ngecek kualitas udah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum gitu. Jadi kunjungan secara berkala. Nomor 5 yaitu apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Kami melakukan pembukuan, ada pembukuan itu tiap hari itu ada pembukuan, barang masuk, barang keluar, potongan masuk, potongan keluar, kirim berapa gitu, semua ada pembukuannya. Jadi itu buat evaluasi per minggu, data per minggu harus dievaluasi, itu nanti bisa diketahui mana-mana yang harus dibenahi dan mana-mana yang lolos gitu. Selanjutnya, apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas? Biar ada motivasi kerjanya ya, itu kita berikan bonus. Jadi ada bonus target itu nanti per bisnisnya mereka sudah target, sisanya itu dihitung sebagai bonus per bisnis
berapa nanti dihitung sama kuantiti yang mereka hasilkan tiap harinya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan. Jadi misal ada masalah di dalam tim gitu ya, itu nanti dampaknya juga berpengaruh sama hasil tiap hari. Jadi output tiap hari itu bisa merosot gara-gara ada masalah yang nggak terselesaikan. Jadi setiap ada masalah harus langsung diselesaikan. Ya caranya melakukan pendekatan secara individu biar mereka nggak gimana ya Pak. Kalau misalnya kita tegur secara langsung di depan banyak orang gitu kan namanya pembunuhan karakter. Jadi harus melakukan pendekatan secara individu, ya diberi pengarahan yang baik, harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Awalnya buka usaha ini tuh visi misinya apa ya? Cuman pengen merangkul ibu-ibu di sekitar, tetangga kanan kiri gitu, biar mereka itu berpenghasilan, meski sambil ngomong, masih sambil melakukan pekerjaan rumah juga ada penghasilan gitu. Awalnya itu. Selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan? Kegagalan itu bukan akhir. Jadi misal kita jatuh, tumbang, ya harus bangkit sendiri, bangkit lagi. Gimana pun caranya, meskipun tertatih-tatih juga harus tetap bangkit lagi. Jadi kegagalan itu bukan akhir. Bukan akhir dari segalanya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Saran buat mahasiswi. Mahasiswa. Iya, mahasiswa juga. Sarannya itu buat pemula berarti ya Mbak ya. Itu harus ada satu ya, niat itu harus ada. Oh, saya ingin membangun usaha, saya ingin berwira swasta. Itu harus ada niat. Kalau udah niat, tekad saya pengen di bidang bisnis A, B, C itu harus tetap digeluti, diolah, terus jangan lupa terus menggali potensi diri, jangan malu bertanya, tetap cari ilmu seluas-luasnya. Bagaimana caranya biar bisnis itu tetap stabil, nggak gimana ya, jangan sampai gagal, misal gagal ya harus bangkit lagi biar tetap stabil. Itu bagaimana caranya gitu. Strategi marketing. Kalau saya nggak pakai strategi marketing Mbak, saya khusus buat jasa aja. Gitu. Jadi terus yang ketiga itu modal. Modal itu bukan utama. Banyak orang bermodal tapi bisnisnya nggak berjalan secara lancar. Ya, jadi yang pertama itu bukan modal. Jadi kalau saya bangun bisnis itu modal itu nomor 3. Yang nomor 1 itu niat, tekad, baru modal. Untuk motivasinya mungkin seperti itu ya. Dan untuk wawancara ini saya berterima kasih kepada Ibu Yunifa selaku owner Algibran Konveksi untuk menjadi narasumber wawancara saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian video wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.